menjadi misteri terbesar dalam kehidupan. Kita semua pasti akan melalui tahapan itu. Tetapi kapan datangnya? Tidak ada satupun yang tahu. Namun apa jadinya jika kematian bisa diprediksi? Ibu Berta, anak ke-7 dari 8 bersaudara, mengalami rasanya bagaimana kematian selalu memburunya. Saat satu persatu saudaranya meninggal setiap 6 bulan. Kematian menjadi momok terbesar yang selalu menghantui mereka yang masih hidup. Menghitung dan menerka-nerka, apakah Bu Berta yang akan mati kemudian? Terpukul Mbak, karena saya pikir ya Tuhan kenapa kok berturut-turut sampai 6 bulan. Iya. Dosa apa ini ya? Saya sampai stres, saya nggak bisa tidur Mbak waktu itu. Saya mikir gini, kenapa ya? Sampai saya punya pikiran secara manusia ya Mbak ya. Ini ke abang saya yang nomor 5, terus menyusul nomor 3. Iya. Saya pikir, wah habis ini saya dong. Setelah kakak nomor 5 dan nomor 3 meninggal dalam jeda waktu 6 bulan, Ibu Berta mengalami pendarahan selama 5 bulan. Hal ini membuat Ibu Berta yakin ajalnya sudah dekat. Selama 2 bulan, Ibu Berta tidak berani memejamkan mata karena takut malaikat maut akan menjemput dalam tidurnya. Kebetulan saya juga takutnya di situ karena saya pendarahan berapa bulan waktu itu ya. Pada waktu pendarahan ya? Pendarahan. Yang saya khawatirin saya gitu loh kena ya. Ternyata nggak lama adik saya kena lever. Oke. Kena lever. Kena lever di situ. Lever. Dan itu adik yang dari 8 bersaudara yang keberapa? Yang itu adik saya yang ke-8. 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 Berarti ini genap ya? Genap. Nah oke. Nah jadi yang beneran 6 bulan kemudian adik yang ke-8 meninggal? Adik yang ke-8 meninggal. Yang harusnya? Yang harusnya saya yang meninggal. Mbak Berta menurut berpikir itu. pikiran saya ya. Setelah sang adik meninggal karena sakit lever, Ibu Berta merasa ajal segera menemuinya. Dan setelah 6 bulan, ternyata sang kakak pertama meninggal dunia karena serangan jantung. Di rumah sakit Pasar Rebo, saya jatuh pingsan Mbak. Di situ saya udah mulai melihat kayak seperti ada bayang-bayang putih gitu Mbak ya. Bayang-bayang putih. Terus saya pikir apa ya ini ya. Saya di situ benar-benar tidak ada rasa takut. Nggak takut? Nggak takut. Nggak takut bahwa ini akan pergi? Nggak Kenapa takut. nggak takut? Nggak takut karena saya udah pasrah. Saya sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan beri aku kesempatan untuk melihat anak-anakku karena anak-anak saya masih kecil waktu itu ya. Anak-anak saya masih kecil. Terus akhirnya beri saya kesempatan keluar bayang-bayang putih, Terus tapi Tuhan, kalau Engkau mau manggilku, tidak apa-apa Tuhan, aku berserah padamu gitu kan. Terus udah saya terus menyebut nama Tuhan. Tiba-tiba bayang putihnya menghilang, saya sadar gitu. Tidak lama kemudian, berapa bulan, kakak saya yang nomor 2 itu pergi lagi Mbak. Jadi yang nganterin Mbak Berta pada saat malah dia yang duluan. Oke, malah dia duluan yang pergi. Malah dia yang duluan. Dia perginya meninggalnya kenapa? Meninggalnya karena sakit ginjal. Ya, setelah kakak saya pergi, kita kumpul. Oke. Ya, Berarti itu udah 5 kali kumpul. kejadian Udah ya? 5 kali kejadian. Kumpul terus ngelakuin apa?
kita ngelakuin kebaktian, semacam kebaktian untuk mengusir roh-roh gelap gitulah, pelepasan. Oke, pelepasan. Pelepasan. Kenapa berpikir bahwa itu ada roh-roh jahat? Kenapa berpikir itu? Ya, karena kita mikir, loh kenapa ya berturut-turut seperti ini gitu? Apa karena dosa nenek-nenek kita yang dulu? Tapi kita nggak tahu ya Mbak. Ya itu kita aja yang berpikir dan orang-orang juga bilang coba bikin kebaktian pelepasan roh gitu kan. Nah, terus abis itu mengalami terhenti, tidak ada kejadian lagi setelah itu? Nah, tidak ada kejadian setelah itu. Nah, tapi sebelumnya Mbak Beta sempat ada komitmen nggak sama Tuhan atau bicara sama Tuhan bahwa tadi kan melakukan pengakuan dosa, kemudian ada semacam pertobatan nggak? Ya, saya emang berjanji ya di kebaktian itu, Tuhan, saya ingin menjadi hamba-Mu ya Tuhan. Saya ingin melayani Tuhan sepenuh hati saya. Saya berjanji di situ ya. Terhadap keluarga? Terhadap keluarga juga begitu. Peristiwa diburu kematian yang dirasakan oleh Mbak Berta itu begitu mencekam dirinya. Bayangkan saja, pernahkah Anda merasakan atau mengalami sebuah peristiwa di mana Anda merasa begitu takutnya kalau Anda akan meninggal beberapa bulan kemudian? Berdasarkan hasil analisa pola-pola yang pernah terjadi oleh keluarganya yang meninggal satu persatu dengan jarak waktu setiap 6 bulan. Kita akan menganalisa ekspresi dari Mbak Berta. Ekspresi pertama. Ini adalah ekspresi dari Mbak Berta saat ia menceritakan bahwa harusnya dirinya yang meninggal karena dihitung dari ganjil anggota keluarga yang meninggal. Pertama yang meninggal adalah anak kelima, kemudian anak ketiga yang harusnya ia menganalisa berdasarkan hitungan matematis yang ia sampaikan, harusnya dirinya karena dia adalah anak ketujuh. Pada waktu itu, ia berhasil lolos dari kematian tersebut, namun yang terkena adalah adiknya, yaitu anak ke-8. Kondisi ini mengakibatkan dirinya tidak dapat tidur, bahkan mengalami berbagai macam peristiwa, diantaranya sampai dia mengalami koma. Koma pada saat dia tidak sadar, yang membantu adalah kakak kedua dari dirinya. Dan ternyata beberapa bulan kemudian kakak kedua juga pergi. Pada saat dia menceritakan semua peristiwa itu, ekspresi yang terlihat adalah takut dan sedih. Takut diperlihatkan dari ekspresi ya menyatunya di tengah seperti ini, kemudian alis yang mengalami penurunan, adanya kesedihan dan ketakutan bersamaan yang muncul. Dan saat dia menceritakan dengan perasaan yang begitu mendalam karena menyentuh bagian jantungnya. Artinya begitu dalamnya kehilangan, begitu takut yang dia rasakan karena harusnya dirinya pada waktu itu. Bicara mengenai kematian, semua adalah rahasia Tuhan dan Anda tidak bisa menghentikan apapun situasi dan kondisinya, dan Anda tidak bisa bersembunyi dimanapun karena akan datang kematian. Tidak perlu sakit, tidak perlu muda, tidak perlu tua, karena akan menghampiri diri kita. Apa yang akan saya ungkap selanjutnya? Saksikan On The Spot Reveal berikut.